Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 muncul dan berhadapan dengan jago-jago silat kerajaan. Siapa yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Wiro memandang berkeliling. Saat itu terdengar Ki Rewe Jembor berkata, "Jangan harap kali ini kami memberi ampunan dan membiarkan kalian berdua pergi hidup-hidup." "Oh, begitu," tukas Wiro. "Kita akan lihat siapa berani bergerak, dia akan mati duluan." Lalu murid Eyang Sinto Gendang dari Gunung Gede ini gerakan tangan kanannya ke pinggang, di mana tersisip Kapak Maut Naga Geni 212. Imogantra tegak tak bergerak. Dia sudah melihat keganasan Kapak Naga Geni 212 itu. Ki Rewe Jembor diam meragu. Tapi Raden Cokroningrat yang memegang keris Mustiko Geni di tangan kanan merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Maka dia pun menyerbu dengan satu tusukan ke arah kepala Wiro Sableng. "Hiya!" "Manusia tolol," teriak Wiro. Tubuhnya dirundukkan. Keris Mustiko Geni menukik mengikuti gerakannya, membeset dan menyusup di antara rambut yang gondrong. Nawang Suri terpekik dan semburkan darah dari mulutnya. Gadis ini sungguh luar biasa. Orang lain menderita luka seperti itu mungkin sudah pingsan. Gerakan tangan Wiro untuk mencabut Kapak Naga Geni 212 terhalang oleh serangan tangan kosong Imogantra dan Ki Rewe Jembor yang datang dari kiri kanan. Dan terjadilah satu pemandangan yang luar biasa. Dengan masih memanggul tubuh Nawang Suri di bahu kanannya, mustahil bagi murid Sinto Gendang itu untuk selamatkan diri dari dua serangan tangan kosong dan satu tikaman keris yang disusulkan oleh Raden Cokroningrat. Tanpa pedulikan keadaan sang darah, Wiro lemparkan tubuh Nawang Suri ke udara. Tangan kanannya menyikut ke arah jotosan Imogantra yang datang dari sebelah kanan, sedang tangan kiri menghantam ke depan, memukul ke arah lambung Ki Rewe Jembor. Untuk Cokroningrat, dengan miringkan tubuh ke samping kiri, Wiro lesatkan kaki kanannya, menendang ke bawah perut lawan. Selagi Cokroningrat melompat mundur selamatkan selangkangannya, dan Imogantra terpekik karena 3 jari tangannya yang dipakai menjotos menjadi bengkak waktu beradu keras dengan sikut Wiro. Sementara Ki Rewe Jembor terhenyak ke belakang dimakan tinju kiri. Maka pendekar 212 Wiro Sableng berkelebat untuk menangkap sosok tubuh Nawang Suri, langsung memanggulnya kembali di bahu kanan. Trap. Para prajurit kerajaan yang menyaksikan kejadian itu mau tak mau sama-sama leletkan lidah dan berdecak kagum. Wah, hebat. Sesaat mereka terlupa bahwa pendekar yang mereka kagumi itu adalah musuh besar mereka. Selagi Imogantra, si kakek muka cekung, masih merintih kesakitan, Ki Rewe Jembor telah berhasil memulihkan rasa sakit pada bagian tubuh yang kena di jotos Wiro. Kakek ini tampak selusupkan tangan kanannya ke pinggang. Di lain kejap, dia telah menggenggam sebilah tombak pendek bermata 3 terbuat dari perak berkilat. Dari samping kanan, Cokroningrat tampak bersiap-siap dengan keris Mustiko Geni. Puluhan prajurit dan beberapa orang perwira telah mengambil posisi mengurung. Imogantra kemudian tampak pula meloloskan senjatanya dari balik pakaian biru
yakni sebilah rantai besi pendek yang ujungnya digandul 5 keping mata pisau. Kehebatan senjata ini terletak pada kepingan pisau yang bisa menyerang serentak sekaligus pada satu sasaran atau menebar menghantam 5 sasaran. Melihat kenyataan ini, Wiro Sableng jadi menggerendeng. Berabe nih. Ternyata orang-orang itu tidak mungkin diajak berdamai. Maka, sekali dia menggerakkan tangan kapak naga geni 212 sudah berada dalam genggamannya. Sinar perak bertabur menyilaukan dalam gelapnya malam. Kalian semua memang minta mampus. Majulah serentak agar lekas kupesiangi. Teriak Wiro. Tombak bermata 3 menderuk. Sinar putih menyambar. Rantai besi berpisau 5 mata bersiuran di udara. Lalu sinar merah menambur hawa panas berkibat ketika keris Mustiko Geni ikut masuk ke dalam kalangan pertempuran. Wiro maklum, apapun kehebatan senjata di tangan 2 kakek berkepandaian tinggi itu, namun keris Mustiko Geni tetap merupakan senjata paling berbahaya yang harus diperhatikan. Pendekar 212 sapukan kapak naga geni di depan dada. Suara seperti ribuan tawon mengamuk terdengar menderu disertai kilauan sinar putih. 3 seruan tertahan terdengar hampir berbarengan, sementara puluhan prajurit dan beberapa perwira yang ada di dekat kalangan pertempuran menyingkir dengan perasaan ngeri. Ki Rewi Jembor, Cokoningrat dan Imogantra sama-sama melompat mundur. Rantai besi berpisau 5 bergoyang-goyang. Tombak bermata 3 bergetar keras ketika terkena hantaman angin kapak sakti. Hanya keris Mustiko Geni yang tampak masih membersihkan sinar merah angker. Satu pertanda bahwa senjata ini memiliki keampuhan luar biasa dan dapat diandalkan menghadapi kapak naga geni 212. Melihat 3 lawannya jelas bergeming menghadapi senjatanya, Wiro Sableng melangkah mundur menjauh. Dia memutuskan untuk mundur, segera meninggalkan tempat itu karena hati kecilnya tetap tak mau menumpahkan darah atas orang-orang kerajaan. Tetapi celakanya, atas perintah Cokroningrat, puluhan prajurit dan beberapa perwira bergerak merapatkan kurungan. Kepung dia! Sementara itu, kepala pasukan kerajaan ini telah memberi isyarat pada 2 hulu balang istana. Bersama Imogantra dan Ki Rewi Jembor, dia kembali menyerbu Wiro Sableng. Kali ini ketiganya menyusun taktik, yakni walaupun tampak bergerak berbarengan, namun serangan tidak dilancarkan secara bersamaan. Yang menghantam pertama adalah Ki Rewi Jembor dengan tombak berkepala 3-nya. Ketika Wiro menangkis dengan kapaknya, orang tua ini cepat melompat mundur. Begitu hantaman kapak lewat, Imogantra meloncat ke depan sambil hantamkan rantai besi bergandul 5 pisau berkilat. Sekali lagi, pendekar 212 babatkan kapaknya untuk menghantam serangan kedua ini. Hiat! Seperti tadi, Ki Rewi Jembor, Imogantra pun cepat melompat mundur. Di saat itulah, Cokroningrat masuk ke dalam kalangan dengan menyusupkan satu tusukan ganas ke arah dada Wiro Sableng. Sebenarnya, serangan Cokroningrat mempunyai 2 sasaran. Pertama, memang dada Wiro, namun jika terpaksa meleset, maka ujung keris akan terus ditikamkannya ke kepala Nawang Suri yang terkulai di atas bau pendekar dari Gunung Gede itu. Wong edan, laki pendekar 212. Terpaksa dia lepaskan pegangannya pada tubuh Nawang Suri dan menggunakan tangan kiri untuk melepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Tinju kiri dihantamkan lurus ke depan ke arah Cokroningrat. Itu lengan membentuk garis lurus, 5 jari terkembang membuka. Hiya! Selangkum angin dahsyat menggebu. Kepala pasukan kerajaan itu merasakan seperti ada batu besar yang menggelinting menghantam ke arah tubuhnya. Kalau tadi ia hendak nekat meneruskan tusukan ke arah kepala Nawang Suri, ini dalam keadaan tubuh hampir terseret, dia terpaksa menarik pulang tusukannya, melompat ke samping menghindari angin pukulan. Selagi Cokroningrat mengusap dadanya yang terasa sakit dan sesak, di belakang sana terdengar pekik jerit menggeparkan. 6 prajurit dan seorang perwira yang terkena hantaman pukulan kunyuk melempar buah mencelat bermentalang. Ketika tubuh masing-masing tergelimpang di dekat tembok depan halaman istana, 4 orang diantaranya sudah tidak bernapas lagi. 2 lainnya merintih berkelojotan siap menyusul,
empat kawannya. Sementara si perwira terduduk sambil memuntahkan darah kental. Kejadian yang menggemparkan ini membuat Imogantra dan Ki Rewe Jembor naik darah. Keduanya berseru keras. Kekuatan serangan tombak dan 5 pisau berantai mereka lipat gandakan dengan pengerahan tenaga dalam penuh hingga 5 pisau tampak berpijak terang. Dalam gelapnya malam, sedang tombak 3 mata mengeluarkan deru angin dingin menggetarkan. Ketika Wiro dengan kertakan rahang memutar kapak naga geni untuk menangkis 2 serangan yang datang, celakanya Nawang Suri yang dari atas bau Wiro melihat si pemuda berada dalam keadaan terdesak, tiba-tiba hantamkan tangan kirinya ke arah Ki Rewe Jembor. Hiat! Padahal di saat itu dari samping 5 pisau di ujung rantai Imogantra membabat sebat tepat membelintang di arah pertengahan lengan Nawang Suri yang memukul. Gawat, bisakah Nawang Suri selamat? Ketika Wiro dengan kertakan rahang memutar kapak naga geni untuk menangkis 2 serangan yang datang, celakanya Nawang Suri yang dari atas bau Wiro melihat si pemuda berada dalam keadaan terdesak, tiba-tiba hantamkan tangan kirinya ke arah Ki Rewe Jembor. Padahal saat itu dari samping 5 pisau di ujung rantai Imogantra membabat sebat tepat membelintang di arah pertengahan lengan Nawang Suri yang memukul. Pendekar 212 sadar meskipun dia dapat menangkis tusukan tombak Ki Rewe Jembor, namun kedudukannya tidak memungkinkan menolong Nawang Suri dengan senjata Imogantra. Karena tak ingin gadis itu mendapat celaka, mau tak mau Wiro Sableng mengambil keputusan menghantam 5 pisau terlebih dahulu, baru selamatkan diri sendiri dari tombak 3 mata. Namun baru saja dia menggerakkan kapak karas senjata di tangan Imogantra, Cokroningrat kembali masuk ke dalam kalangan pertempuran dengan tikaman keris Mustiko Geni ke arah dadanya. Pendekar 212 Wiro Sableng benar-benar menghadapi kesulitan yang membahayakan jiwanya. Ki Rewe Jembor keluarkan suara tertawa bergelak. Pendekar Sableng, akhirnya kau harus tinggalkan nyawamu di sini, kata hulu balang istana itu karena sudah yakin betul pemuda itu akan menemui kematian dihantam tusukan tombaknya atau tikaman keris Mustiko Geni. Wiro yang masih tetap ingin menyelamatkan gadis di atas panggulannya meski sadar nyawa terancam, tapi tetap saja menyauti dengan nada melintang. Mana mau aku mati sendirian, salah satu dari kalian harus ikut bersama. Lalu kapak naga geni dibabatkan ke atas. Tapi tombak di tangan Ki Rewe Jembor sudah menusuk dekat sekali ke wajah pendekar ini. Di saat yang menegangkan, di mana Wiro sudah siap mempertaruhkan jiwanya, tiba-tiba Boris Sinto Gendang merasakan ada yang berkelebat di belakangnya. Serentak dengan itu, tubuh Nawang Suri yang ada di bahunya tertarik ke atas tanpa dia mampu menawannya. Mengira ada musuh keempat yang muncul dan bermaksud menangkap Nawang Suri hidup-hidup, Wiro berusaha menendang seperti seekor kuda menendangkan kaki belakangnya. Justru saat itu terdengar suara seseorang seperti nyangan nyamuk di telinganya. Anak muda, biar gadis ini kuselamatkan lebih dulu. Kutunggu kau di Goa Selarong. Begitu suara mengiang lenyap, mendadak bertabur angin deras. Keris Mustiko Geni melesat di samping perut Wiro. 5 pisau Imogantra yang seharusnya membabat lengan Nawang Suri kini menderu hanya seujung ibu jari di depan hidung. Pendekar 212 dan senjata ini hancur berantakan dihantam kapak naga geni 212. Akan tetapi, tusukan tombak 3 mata yang sudah demikian dekatnya, meskipun agak tergontai-gontai oleh tiupan angin deras tadi, tetap saja salah satu matanya sempat mengiris pipi kanan pemuda itu. Dengan pipi mencucurkan darah, Wiro melompat menjauhi 3 pengeroyoknya. Ia menoleh cepat ke belakang, tapi tak melihat lagi sosok tubuh Nawang Suri ataupun orang yang tadi muncul menarik gadis itu dari bahunya.
Di samping kanan terdengar teriakan Cokroningrat. "Jar bangsat penculik berpakaian hitam itu!" Hampir 2 lusin prajurit dipimpin oleh 3 orang kepala regu dan 2 orang perwira bergerak cepat berlari ke arah lenyapnya Nawang Suri. Saat kemudian, di kejauhan, dalam kegelapan malam terdengar pekik jerit kematian. "Ah!" Dari sekian banyak yang melakukan pengejaran, 2 orang kembali ke halaman istana. Yang pertama, seorang kepala regu datang terseok-seok karena salah satu tulang kakinya tampak remuk hancur. Yang satu lagi, perwira berwajah penuh darah karena sebuah matanya tampak pecah. "Kurang ajar, aku harus mengejar bangsat itu," ketak Imogantra marah dan bertindak hendak mengejar meskipun tangannya masih terasa sakit dan panas akibat bentrokan senjata dengan kapak naga geni 212 tadi. Ki Rawi Jembor cepat memegang bahu kawannya ini dan berbisik, "Jangan Dimas, kau lebih dibutuhkan di sini. Aku tidak bermaksud merendahkanmu, tapi manusia berpakaian hitam itu memiliki kepandaian seperti dewa. Aku tidak takut. Mana ada manusia seperti dewa di dunia ini," tukas Imogantra. "Kataku, jangan Dimas." Ki Rawi Jembor akhirnya membentak, "Kau tahu siapa yang berpakaian hitam itu?" Meski jengkel penasaran, tapi Imogantra menjawab dengan menggelengkan kepala. "Dia adalah Resi Mandra Gotama, sesepuh kerajaan terdahulu." Mendengar keterangan itu, Imogantra berubah parasnya dan menatap tajam pada Ki Rawi Jembor. "Kang Mas Jembor, ternyata manusia itu masih hidup. Ini sangat berbahaya bagi kita semua. Sebaiknya segera menyusun rencana untuk menumpasnya habis-habisan. Soal itu lain kali saja kita bicarakan. Saat ini yang penting adalah menamatkan riwayat pemuda Sableng satu ini." Biro yang diam-diam mendengarkan pembicaraan kedua orang itu tampak garuk-garuk kepala. Setelah mengusap darah yang keluar dari luka di pipi kanan, dia mengangkat tangan kiri saya berkata, Orang yang kalian ingin tangkap atau bunuh sudah tak ada. Kurasa aku pun tak ada urusan lagi di tempat celaka ini. Beri jalan, aku mau pergi." Cokroningrat dan 2 kakek hulu balang istana saling berpandangan sejenak lalu tertawa gelak-gelak. "Enak saja bicaramu. Cepat atau lambat kami akan menangkap gadis pemberontak itu. Tapi yang jelas saat ini kami bunuh lebih dulu," berkata Raden Mas Cokroningrat. "Memang kunyuk satu ini harus dibereskan dulu," ujar Imogantra. Dia penasaran sekali karena senjata rantai berpisau 5 miliknya musnah dihantam kapak naga geni 212. Meskipun diancam begitu, Wiro Sableng hanya menyeringai. Dilepaskan pukulan angin puyuh dengan tangan kiri. Pukulan ini sengaja dihantamkan ke tanah di depannya. Tanah halaman istana berlubang besar. Bongkahan tanah dan pasir berterbangan ke udara menutup pemandangan. "Barat, jangan biarkan dia lolos," teriak Imogantra. Tapi orang-orang di situ tak dapat melihat Wiro. Selagi pemandangan tertutup begitu rupa, Wiro cepat berkelebat, namun di pintu gerbang halaman puluhan prajurit coba menghadangnya. Ketika Wiro Belaga hendak menghantam dengan kapak naga geni 212, semuanya langsung buyar ketakutan. Tapi dari sebelah belakang Imogantra tampak mengejar. Sambil lari, dia kelihatan mengerukkan tangan kanan ke dalam sebuah kantong yang tersembunyi di balik bahu pakaiannya. Ketika dia memukulkan tangannya ke depan, maka berhamburanlah lebih dari selusin senjata rahasia berbentuk paku hitam. Benda-benda ini melesat di udara, hampir tanpa suara dan mengandung racun sangat jahat. Meskipun senjata rahasia itu tidak mengeluarkan suara, namun pendengaran pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat ditipu. Dia putar kapak naga geni di belakang kepala. Terdengar suara berdenteringan, trang, trang. Seluruh paku maut itu hancur dan luruh ke tanah. Beberapa di antaranya sempat menerpa anggota pasukan yang ada di dekat situ. Meskipun mereka tidak terluka parah, tapi racun senjata rahasia yang jahat membuat merasakan nyeri di seluruh peredaran darah, lalu akhirnya menemui ajal setelah terlebih dahulu menjerit-jerit. Karena tak kuat menahan rasa sakit. Sewaktu tadi menghantam lurus serangan paku hitam yang dilepaskan Imogantra dengan kapak maut naga geni 212,
virus sekaligus menekan sebuah tombol rahasia pada bagian hulu kapak yang berbentuk kepala naga. Serta-merta dari lubang-lubang pada gagak kapak yang berjumlah 6 buah mencuat keluar 6 buah jarum halus yang meskipun malam masih pekat kelam, tapi jarum-jarum itu memancarkan sinar berkilauan. Keenamnya menyambar ke arah Imogantra. "Dimas, awas senjata rahasia!" teriak Kirawi Jembor memberi ingat. Dilepaskan pukulan tangan kosong. Imogantra sendiri cepat membuang diri ke samping, namun kasib. Hanya 3 jarum yang berhasil dibuat mental oleh pukulan Kirawi Jembor. 3 lainnya sudah keburu menyusup di bahu kiri, pinggang kiri, dan perut Imogantra. Kakek bermuka cekung ini merentih membeliak. Tubuhnya sebelah kiri langsung lumpuh, sedang perutnya seperti ada besi menyala di sebelah dalam. Sebelum Imogantra tersungkur jatuh, Kirawi Jembor cepat mendekap tubuh kawannya itu, lalu berteriak agar beberapa orang menolong menggotong Imogantra ke dalam istana. Ketika dia memandang berkeliling, Kirawi Jembor tidak melihat lagi Raden Cokroningrat di tempat itu. Bagaimana kelanjutan kekisruhan di para jago silat kerajaan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.